Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Rizky. Katanya buat beli gorengan. Makasih banyak ya bang, buat sahur nanti bisa ya gorengannya. Semoga Abang Rizky sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Dua makhluk terbang ke arah Lofeng dari dua arah yang berbeda. Makhluk berkuku 4 dan kesatria Jiki dapat melihat dengan jelas bahwa salah satu makhluk yang menyerang Lofeng memiliki tubuh dewa yang panjangnya lebih dari 300 kaki dengan puluhan cakar, lututnya ditutupi rambut, dan mata hijau di wajahnya berkilau dengan keganasan dan keserakahan. Sedangkan yang satunya lagi, dia tampak seperti manusia, tetapi dia dari ras serangga. Dia kurus kering dengan tangan berbentuk pisau. Mereka menyerang lebih dulu. Kesatria Jiki membelahkan matanya lebar-lebar. Mereka dari aliansi wilayah utara, kata seorang kesatria lain dengan cemas. Makhluk berkuku 4 itu meraung. Lupakan rencananya, ayo serang dia. 3 sinar cahaya melesat ke langit dan terbang ke arah Lofeng. Kedua kesatria dari aliansi wilayah utara juga gugup. Kesatria binatang aneh itu mentransmisikan suaranya yang menggeram. Itu bajingan dari aliansi cincin duri. Kami adalah orang-orang yang menemukan Lofeng terlebih dahulu. Jangan biarkan mereka membawanya. Lofeng milik kita, teriak kesatria jangkung itu sambil menggertakkan giginya dan tampak garang. Lofeng adalah yang paling tenang. Ia terbang santai di langit dan melihat para kesatria dari ras lain terbang ke arahnya. Ia segera mengenali mereka. Kesatria Kebi dan kesatria Basiu dari aliansi wilayah utara. Kesatria Basiu memiliki tubuh dewa yang sangat besar, jauh lebih besar dari tubuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang yang kuhabisi sebelumnya. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang tingginya sekitar 30 kaki, tetapi dia tingginya lebih dari 300 kaki. Aku yakin dia tidak memiliki baju sirah harta karun sejati. Aku bisa menghabisinya dengan satu gerakan. Jika tubuh dewa seseorang lebih dari 600 mil panjangnya, seperti tubuh binatang bertanduk emas, ia dapat bertahan hidup lebih lama, bahkan jika ia hanya memiliki baju sirah harta karun sejati biasa. Namun, jika seseorang tidak memiliki tubuh dewa berukuran memadai atau baju sirah harta karun sejati senior, mereka akan berjalan menuju kehancuran mereka sendiri jika mereka berhadapan dengan kesatria tingkat atas seperti kesatria pohon dunia, kesatria paus dingin, kesatria hujan ungu, atau Lofeng. Tentu saja tidak ada seorang pun yang hidup di bintang asli yang mengetahui kekuatan Lofeng yang sebenarnya. Satu-satunya yang mengetahuinya sudah mati. Ada 3 kesatria lagi. Lofeng melihat sekeliling. Kesatria Jiki, kesatria Zuka, dan kesatria Sunya dari aliansi cincin berduri. Apakah mereka semua adalah kesatria senior? Ya, mereka bukan ancaman bagiku. Lofeng melambaikan sayapnya dan mempercepat lajunya. Dia mulai melarikan diri. Kesatria Kebi dan kesatria Basiu dari aliansi wilayah utara menjadi cemas. Meskipun mereka tidak takut pada 3 makhluk agung dari aliansi cincin duri, tetapi kekuatan mereka berada pada level yang sama dan mereka kalah jumlah. Lofeng mungkin akan direbut oleh makhluk agung dari aliansi cincin duri. Ketiga kesatria dari aliansi cincin duri bergerak ke 3 arah yang berbeda dan mencoba mengepung Lofeng. Kecepatan mereka meningkat. Baik domain hukum waktu maupun domain hukum ruang muncul dan mereka mulai menghentikan Lofeng. Lofeng,
Kamu datang ke bintang asli untuk mati. Kesatria Kebi menyeringai mengerikan, dan sebuah lingkaran muncul di tangannya. Dia melemparkannya, dan lingkaran itu mulai mengembung. Lingkaran itu melesat ke arah Lo Feng dengan kecepatan cahaya di bawah kendali kekuatan dewa. Lo Feng memegang tangan kanannya terlebih dahulu, dan bintang-bintang muncul di langit. 1000 bintang itu memiliki ukiran yang sangat kuat di atasnya, dan mereka membentuk dewa binatang raksasa di bawah kekuatan ilahi. Dewa binatang itu meraung dan berlari menuju lingkaran itu. Ekor dewa binatang itu menebas. Lingkaran itu memantul dan mencoba menyerang Lo Feng lagi di bawah kendali Kesatria Kebi. Kesatria Kebi menggertakkan giginya. Tidak heran, itu adalah senjata kekuatan spiritual yang merupakan harta karun sejati. Itu sangat kuat. Kamu tidak bisa lari. Kesatria Basio mengeluarkan suara gemuruh dan mulai menghentikan Lo Feng. Lo Feng berbalik. 3 kesatria dari aliansi Cincin Duri mulai mendekati Lo Feng dari 3 arah yang berbeda. Total 5 kesatria mengepung Lo Feng di langit, dan Lo Feng seperti mangsa yang berusaha melarikan diri. Dia memanipulasi senjata kekuatan spiritualnya untuk melawan musuh-musuhnya. Kekuatan dari bentrokan antara 2 senjata kekuatan spiritual menyebar. Lalu sebuah riak muncul. Riak itu menarik makhluk-makhluk besar di kejauhan, dan Lo Feng masih berusaha melarikan diri. Kesatria Basio menyampaikan suaranya. Makhluk dari aliansi Cincin Duri, kita sudah menarik perhatian. Meskipun para kesatria dari ras lain masih jauh dari kita, semakin lama kita menghabiskan waktu di sini, semakin besar kemungkinan ras lain akan tiba di sini mengikuti riak energi. Kita tidak akan bisa mendapatkan apapun jika semua orang ada di sini. Bagaimana kalau kita bekerja sama satu sama lain? Ketiga kesatria dari aliansi Duri semuanya gugup, tetapi Lo Feng terlalu cepat. Dia mampu mengubah arah dan kecepatannya sesuka hati. Dan dengan senjata harta karun sejati kekuatan spiritual itu, kelimanya gagal mengepungnya. Alasan lain untuk penundaan itu adalah bahwa makhluk dari aliansi Cincin Duri dan makhluk dari wilayah utara tidak bekerja sama. Kesatria berkuku 4 itu mengirimkan suaranya. Baiklah, mari kita bekerja sama. Mari kita habisi Lo Feng bersama-sama. Dan untuk harta karunnya, kita akan lihat seberapa kuat kita. Kesatria Basio setuju. Mereka tidak akan membagi rata harta karun secara merata. Lagi pula, mereka berasal dari aliansi yang berbeda. Akan menjadi lelucon jika mereka percaya pada pembagian yang rata. Kelima kesatria secara resmi membentuk aliansi. Mereka mulai memblokir Lo Feng dari berbagai arah dengan mengepungnya. Sekarang dia semakin tidak punya ruang untuk mengubah arah. Selain itu, kesatria Kebi dan kesatria Jiki memiliki senjata kekuatan spiritual yang membuat Lo Feng berada dalam situasi yang lebih buruk. Tiba-tiba, gelombang emas yang bergulung-gulung muncul di langit. Gelombang itu menutupi area dengan diameter 19 juta mil, menyelimuti para kesatria itu. Ini sebuah domain, jenis domain yang berharga. Kita tidak bisa menangkapnya lagi, teriak kesatria Jiki dengan tergesa-gesa. Kelima kesatria tercengang oleh gelombang yang tak berujung, dan Lo Feng mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Namun mereka segera mengetahui bahwa gelombang itu tidak memiliki perlawanan yang kuat, dan itu bahkan bukan harta karun tipe domain tingkat atas. Jika itu adalah harta karun tipe domain tingkat atas, itu akan lebih berharga daripada harta karun sejati biasa. Kelima kesatria kembali mengepung Lo Feng. Meskipun perlawanannya tidak kuat, hal itu membuat Lo Feng lebih mudah menghindar dan mengulur waktu. 3 tim terbang dari arah yang berbeda. Sulit bagi mereka untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam ombak. Namun Lo Feng adalah orang yang bergerak paling ganas dan paling cepat. Meskipun semua yang ada di dalam ombak tampak kabur bagi mereka, mereka dapat mengetahui bayangan mana yang merupakan Lo Feng melalui sayap harta karun sejati dan dewa binatang yang dibentuk oleh senjata kekuatan spiritual.
Cepat! Lo Feng memiliki setidaknya 6 harta karun sejati, dan salah satunya adalah harta karun sejati berjenis jiwa. Sekarang ada total 8 kesatria dalam 3 tim. Mereka bergegas menuju gelombang emas. Di tengah ombak dari Sungai 9 Harimau, Lo Feng merasa damai di dalam meskipun ia tampak panik. 8 kesatria lagi, pikirnya, dari aliansi iblis, aliansi 9 wilayah, dan aliansi ras serangga. Lo Feng akhirnya menunjukkan seluruh kekuatannya. Dia membakar kekuatan dewa yang diinfuskan di Sungai 9 Harimau. Domain hukum emas tiba pada saat yang sama, menyatu dengan Sungai 9 Harimau. Perlawanan di dalam gelombang emas menjadi jauh lebih ganas dan lebih padat, seolah-olah telah berubah dari aliran yang tidak berbahaya menjadi lem yang lengket. Perlawanan melonjak 3 kali lipat, membuat 12 kesatria senior sangat sulit untuk terbang. Kekuatannya yang dahsyat memiliki tekanan yang sangat kuat, dikombinasikan dengan tingkat gen kehidupan Lo Feng yang meningkat 9.800 kali lipat, dan kekuatan ilahinya yang telah diperkuat 100 kali lipat. Bahkan seorang kesatria senior akan merasa sulit untuk terbang atau bergerak. Lo Feng wujud manusianya ternyata menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya. Dia menyembunyikan kekuatan harta karun sejati jenis domain ini. Kesatria Jiki menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan kesatria Zuka yang berada di dekatnya. Kesatria Zuka yang berkuku 4 itu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesatria Jiki, tetapi kecepatan terbangnya sangat lambat. Dia menggunakan transmisi suara karena cemas. Mengapa wujud manusia Lo Feng menyembunyikan kekuatan harta karun sejati tipe domainnya? Jika dia melepaskan kekuatannya lebih awal, dia pasti bisa melarikan diri dari kita dengan mudah. Namun, dia tidak melakukannya. Apa motifnya? Itu mungkin jebakan. Kita harus segera meninggalkan wilayah ini. Di tengah Sungai 9 Harimau, Lo Feng berdiri diam sambil merentangkan sayapnya. Ia dapat melihat seluruh Sungai 9 Harimau dari atas dan mengetahui setiap gerakan yang dilakukan oleh 13 kesatria dari ras lain. Lo Feng memegang gagang pedang mutiara pemotongnya dari belakang dan mencabutnya dengan ringan. Di sampingnya, seekor binatang bertanduk emas yang seluruh tubuhnya berwarna hitam juga melayang di udara. Tubuh binatang bertanduk emas akan tetap berada di luar untuk menyerang, sementara aku menghabisi dari dalam. Jangan biarkan seorang pun lolos. Lo Feng memberi perintah tanpa suara. Binatang, berubahlah. Lo Feng dan binatang bertanduk emas berubah pada saat yang sama. Kuku dan cakar binatang bertanduk emas tumbuh lebih besar dan lebih besar. Kepalanya juga berubah. Selain sepasang sayapnya, ia tampak seperti dewa binatang emas. Wujud manusia Lo Feng juga ikut berubah. Lo Feng bergerak dan menukik langsung ke arah orang terkuat di antara kelompok yang terjebak di Sungai 9 Harimau, yaitu kesatria para chopper. Kesatria para chopper adalah yang paling tenang dari kelompok yang terjebak di Sungai 9 Harimau. Dia berasal dari aliansi klan serangga, tetapi dia bukan berasal dari klan serangga. Namun, dia menikmati status yang paling terhormat karena dia memiliki kekuatan yang besar. Begitu merasakan gelombang kekuatan besar dari Sungai 9 Harimau, kesatria para chopper langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kita telah ditipu, ini jebakan. Wujud manusia Lo Feng adalah umpannya, sengaja digunakan untuk menarik perhatian kita agar kita bergerak lebih dekat. Cincin dunianya pasti memiliki kesatria atau bentuk kehidupan khusus yang bersembunyi. Kita harus segera pergi. Kesatria para chopper baru saja selesai menganalisis situasi ketika cahaya keemasan muncul di hadapannya. Teknik pedang apa ini? Dia terkesiap lumpuh karena ketakutan. Ini lebih menakutkan daripada kesatria lainnya yang pernah kutemui dalam waktu yang lama. Dalam sekejap,
62% tubuh dewa kesatria para Chopper telah habis dimakan. Dia tidak ragu bahwa serangan berikutnya pasti akan merenggut nyawanya. Cahaya keemasan yang memilukan dari bilah pedang itu akan muncul lagi di hadapannya. Cepat kabur, kesatria para Chopper memancarkan suara melengking dengan kekuatan dewa miliknya. Namun, di bawah serangan berikutnya dari bilah pedang yang bersinar itu, tubuh mungil milik kesatria para Chopper musnah dalam sekejap, meninggalkan armor harta karun sejati yang memancarkan cahaya ungu samar yang melayang di udara. 2 serangan untuk menghabisinya, pikir Lo Feng. Sepertinya dengan teknik pamungkasku yang setara Universe Master, para kesatria dengan armor harta karun sejati tingkat tinggi itu masih akan mampu memberikan perlawanan yang tangguh. Dan kali ini itu hanya tubuh dewa yang kecil. Jika tubuh dewanya sebesar tubuh binatang bertanduk emas, tidak peduli berapa ribu atau puluhan ribu serangan yang kulakukan, aku khawatir aku tetap tidak akan mampu menghabisinya. Lo Feng segera menyadari titik lemahnya. Ilmu pedangnya sudah sangat kuat, tetapi hampir tidak melampaui batas baju sirah harta karun sejati tingkat tinggi. Baju sirah harta karun sejati tingkat tinggi masih dapat memberikan pertahanan yang sangat kuat. Lo Feng menggenggam pedang mutiara pemotongnya. Sepasang sayapnya terbuka lebar, membentuk lengkungan saat ia menyerbu ke arah kesatria senior lainnya. Teriakan melengking terdengar di seluruh sungai 9 harimau dengan kekuatan dewa sebagai medianya. Bersamaan dengan suara gemuruh yang mendekat, binatang bertanduk emas yang berbaju besi menundukkan kepalanya dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang tinggi. Dengan satu kali benturan, tanduk terpanjang di kepalanya menghantam keras tubuh kesatria Jiki. Mata Jiki membelalak ketakutan, lalu tubuhnya hancur berkeping-keping. Dengan hanya satu baju besi harta karun tingkat atas di tubuhnya, tidak mungkin dia bisa melawan serangan seperti itu dari binatang bertanduk emas. Di bawah cahaya keemasan yang menusuk dari pedangnya, para kesatria senior dihabisi satu demi satu. Sebagian besar dari mereka berasal dari ras lain yang bahkan tidak memiliki baju besi harta karun sejati biasa. Mereka tidak memiliki sedikit pun harapan untuk menangkal serangan Lo Feng. Lo Feng menyerang dari dalam keluar. Binatang bertanduk emas menyerang dari arah yang berlawanan. Dia menyerang dari luar ke dalam. Tidak ada cara bagi para kesatria ras lain untuk melarikan diri. Jumlah kesatria ras lain yang terjebak di sungai 9 harimau terus menurun. Di luar sungai 9 harimau yang perkasa, pertempuran itu telah menarik perhatian para kesatria dari berbagai ras yang berada sedikit lebih jauh. Sebanyak 6 tim kesatria telah mengamati situasi dalam sungai 9 harimau dari kejauhan. Di antara ke-6 tim kesatria ini, ada total 15 kesatria. Itu jebakan, dia hanya umpan cepat kabur. Suara-suara melengking terpancar melalui kekuatan dewa. Banyak suara terpancar kemana-mana. Dan ke-6 tim yang terdiri dari 15 kesatria dari ras lain yang menonton dari kejauhan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Pada titik ini, ke-6 tim kesatria dari ras lain yang semuanya melayang di udara sambil menonton merasakan kengerian yang mengerikan. Mereka tahu setiap kesatria yang terjebak di sana telah kehilangan nyawa mereka. Seekor serigala raksasa berambut perak melayang di langit. "Betapa beraninya kamu, Lo Feng," katanya. "Kamu berani menggunakan tubuhmu sendiri sebagai umpan untuk menarik para kesatria untuk menyerangmu. Lalu kamu membiarkan seorang kesatria keluar untuk memicu harta karun sejati tipe domain untuk menjebak dan menghabisi mereka." Dia memiliki tubuh dewa sejauh sekitar 6 mil dan dia menatap Lo Feng yang berdiri di tengah ombak keemasan. "Terima kasih atas pujianmu, Kesatria Bifa," kata Lo Feng sambil mengangguk dengan ramah. Kesatria Bifa akan lebih sulit dihadapi daripada kesatria para Chopper yang baru saja dihabisinya. Pertama-tama, kesatria Bifa sebenarnya berasal dari ras iblis dan ia memiliki lebih banyak harta karun sejati.
Selain itu, kesatria Biva memiliki tubuh dewa yang jauh lebih besar, akan butuh lebih banyak waktu untuk menghabisinya. Para kesatria dari ras lain diam-diam mendiskusikan berbagai hal di antara mereka sendiri, merasa bahwa seluruh situasi ini tidak adil. Sungguh tindakan yang sangat merendahkan. Ras manusia padahal adalah ras yang paling unggul. Meskipun para kesatria dari ras lain sangat marah, mereka semua tetap berada di kejauhan karena mereka dapat langsung pergi. Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Kesatria Biva, aku sudah memberitahumu, di sini hanya ada aku. Berani sekali kamu melakukan hal memalukan seperti ini, bahkan setelah mendapatkan reputasimu, kata kesatria Biva. Benar-benar manusia yang suka menipu. Kesatria Biva, apakah kamu ingin mati? Teriak Lo Feng. Dia melesat ke arah kesatria Biva, bagaikan seberkas cahaya perak, dan kesatria Biva dengan cepat melesat dan terbang menjauh. Dia tahu bahwa dia harus menjauh dari manusia Lo Feng itu. Kalau tidak, dia akan terperangkap dalam domain jika Lo Feng mengeluarkan harta karun sejati tipe domain itu. Dia sama kuatnya dengan kesatria para chopper. Kesatria lainnya mengikuti kesatria Biva dan terbang menjauh. Lo Feng berhenti dan melihat para kesatria dari ras lain berlarian ketakutan. Lalu dia terkekeh. Aku ingin berbicara langsung dengan kalian. Karena kalian tidak tertarik, aku harus pergi sekarang. Dia terbang menjauh dan berhenti mengejar para kesatria itu. Di dalam istana yang menjulang tinggi, milik aliansi Cincin Duri, kesatria Jiki berdiri di dasar istana dengan penuh penghormatan. Dia adalah salah satu kesatria yang telah terbunuh. Jiki, kata suara acuh tak acuh, kamu mengatakan bahwa 13 kesatria terbunuh. Ya, jawab kesatria Jiki. Di antara 13 kesatria yang terbunuh, ada satu makhluk dari aliansi kita, aliansi Ras Rangga, aliansi Wilayah Utara, aliansi Iblis, dan aliansi 9 wilayah. Aku satu-satunya yang memiliki teknik klon. Itulah sebabnya aku langsung melaporkan apa yang terjadi. Adapun aliansi lain, mereka mungkin belum mendapat berita. Siapa yang melakukannya? Tanya suara acuh tak acuh itu. Apakah penguasa iblis penjara bintang, atau pemimpin istana Tianxi, atau pohon dunia? Binatang itu hitam, aneh, dan sangat kuat, jawab kesatria Jiki. Dia pasti makhluk hebat yang mengikuti jalan dewa binatang emas. Selain itu, binatang aneh itu adalah orang yang berprestasi tinggi di jalan dewa binatang emas, dan kekuatannya hampir sama dengan dewa binatang. Aku langsung terbunuh. Apakah itu Master Iblis penjara bintang? Tapi dia tidak mengikuti jalan dewa binatang emas. Suara itu terdengar bingung. Kapan ras manusia punya kesatria binatang aneh? Seorang makhluk berjalan mendekat. Sosok itu adalah seorang Universe Master wanita yang mengenakan baju besi ungu dengan ratusan tanduk di kepalanya. Sosok itu tampak menggoda namun apatis, yang membuat kesatria Jiki terintimidasi. Sosok itu adalah Master Penusuk Hati. Master Penusuk Hati berkata, apakah itu Lo Feng? Tapi dia masih lemah. Bahkan jika dia menjadi kesatria, pemahaman hukumnya masih rendah, dan dia seharusnya berada di level keempat atau kelima dari jalur dewa binatang. Dia bahkan tidak bisa menciptakan teknik pamungkas Universe Master dengan pemahaman hukum yang rendah seperti itu. Kesatria Jiki mengangguk. Itu jelas bukan Lo Feng. Apakah dia sudah menjadi kesatria atau belum? Dia tidak memiliki pemahaman hukum seperti itu. Master Penusuk Hati mengerutkan kening. Mungkinkah pemimpin kota Primal mengatur makhluk tertinggi untuk melindungi muridnya? Berita pembantaian itu menyebar seperti api yang membakar hutan, tetapi tidak ada satupun kekuatan yang menanggapinya dengan serius. Bagi mereka, itu hanyalah sekelompok kesatria yang dengan bodohnya terbunuh karena keserakahan mereka. Sementara itu, di dalam istana aliansi Hong, 6 pemimpin istana duduk di singgasana sambil berbicara dan tertawa. Menarik sekali, mereka ingin menghabisi Lo Feng, tetapi mereka semua terbunuh. Pemimpin kota Primal, kamu pasti sudah mengatur ini. Tanpa pengaturanmu, kesatria tingkat atas mana yang bersedia tinggal di cincin dunia Lo Feng? Katakan pada kami belum mengetahuinya.
Pemimpin kota primal tersenyum, tetapi dia juga bingung. Dia juga tidak tahu apakah Lofeng telah berteman dengan kesatria tingkat atas. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Selamat sahur ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Semoga puasa kalian lancar ya guys. Amin.